Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku sekalian yang solih dan solihah, alhamdulillah Ustadz kali ini akan menjelaskan tentang beriman kepada qada dan qadar. Apa itu qada dan qadar? Makna qada dan qadar. Qada adalah keputusan dan ketetapan terhadap suatu ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terdapat dalam surat Al-Hadid ayat 22. Coba cek ya lafadz dan terjemahnya. Kemudian qadar adalah segala ketentuan Allah yang telah berlaku terhadap semua makhluknya, yang dapat diubah dengan cara berdoa dan berikhtiar dengan kesungguh-sungguhan. Ya, yang juga Allah berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 11. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat bagaimana sih contoh-contoh dari qada dan qadar. Nah, untuk qada dan qadar, contoh-contohnya yaitu ketentuan Allah yang tidak dapat dirubah, yaitu matahari yang terbit dari timur ke barat, kematian pasti akan datang, bumi saat planet-planet yang berputar mengikuti porosnya. Sedangkan qadar ya bisa dirubah dengan kesungguhan dan ikhtiar. Nah, kita lihat itu foto yang sebelah adalah foto seorang wisudawati yang diantar ayahnya dengan becak. Nah, memang karena orang tuanya adalah tukang becak, tetapi dia telah berhasil wisuda karena kesungguhannya, karena ikhtiarnya, karena doanya. Akhirnya bahkan sampai sekarang beritanya wisudawati ini telah sampai Inggris kuliahnya. Nah, contohnya bagaimana? Ya, kalau ingin jadi pintar ya rajinlah belajar. Kalau ingin lombanya juara ya harus rajin latihan. Dan kalau mau menjadi hafiz Quran ya mulai sekarang banyak-banyak murojaah dan tilawah Al-Quran. Nah, dengan demikian insya Allah kalian semua bisa menjadi hafiz Quran. Walaupun bahkan mungkin di dalam keluarganya belum ada yang hafiz Quran. Nah, kini giliran kalian untuk bisa menjadi hafiz Quran insya Allah. Nah, dari kedua contoh ini insya Allah sudah paham semua ya, bahwasanya Allah membentukkan dua takdir yang dua ketentuan Allah, ketetapan Allah yang mana qada tidak bisa dirubah, sedangkan qadar bisa dirubah dengan kesungguhan kita. Kalau qada mau dirubah seperti apapun, manusia mau usaha apapun ya nggak bisa, karena itu sudah ketentuan Allah yang sudah ada untuk semua makhluknya. Sedangkan qadar, ketika Allah mentakdirkan kita misalnya kita merasa kok tidak bisa, tetapi kita berusaha untuk bisa, ya insya Allah akan bisa. Yang penting kembali pada diri manusia itu sendiri, mau berubah apa tidak, mau belajar apa tidak, mau pintar apa enggak. Kalau mau ya belajar, ya berdoa. Kemudian yang terakhir ya, kenapa kita harus belajar iman qada dan qadar ini anak sekalian? Hikmahnya adalah ketika kita misalnya kalau masuk sekolah ya kita bisa tepat waktu. Karena apa? Kita lebih menghargai waktu. Sedangkan kalau Zoom ini kita harus bisa lebih tepat waktu. Kemudian kita bisa memanfaatkan waktu yang sebaik-baiknya, tidak buat untuk main game saja atau bermain layang-layang saja ya, seperti yang sudah kita ketahui ya. Kemudian yang terakhir adalah bisa kita menerima berapapun uang jajan yang diberikan oleh orang tua. Istilahnya tidak bersyukur atas apa yang diberikan orang tua. Misalnya tidak punya HP untuk Zoom, ya sudah yang ada dulu punya orang tuanya, atau gabung ke temannya boleh gitu ya. Kemudian hikmah apa yang kita bisa pelajari lihat kita beriman dengan qadar Allah, yaitu kita harus memperjuangkan cita-cita kita. Ya, cita-cita boleh setinggi langit, tapi dengan kesungguhan yang setinggi langit pula. Doanya juga setinggi langit pula, harus benar-benar dikejar. Kemudian apa? Bisa mengerjakan PR dengan sendiri, tidak dibantu oleh orang tua. Ya, walaupun di rumah ya mengerjakan PR ya harus sendiri. Boleh minta bantuan orang tua untuk mungkin menjelaskan, bukan untuk menjawab pertanyaan. Kemudian yang ketiga, giat dan disiplin dalam belajar ya. Giat dan disiplin dalam belajarnya. Jadi anak-anak sekalian bisa lebih disiplin belajar, lebih giat lagi. Karena apa? Cita-citanya tinggi nih, ingin jadi dokter. Nah, kalau belajarnya santai-santai ya susah ya jadi dokter. Jadi seperti itu anak sekalian. Semoga bermanfaat. Terima kasih.
Untuk pertanyaan-pertanyaan boleh kalian tulis di komentar di YouTube. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.